Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Pelajaran kita atau tema kita hari ini adalah peran Allah di dalam keluarga. Nah, di Indonesia Hari Keluarga Nasional itu diperingati setiap tanggal 29 Juni. Nah, di dalam sejarahnya pada tanggal 22 Juni tahun 1949 itu Belanda secara penuh menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 29 Juni, di situ terjadi peristiwa di mana para pejuang atau para tentara mulai kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Nah, momen penting inilah kemudian ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, bagaimana Alkitab bicara tentang keluarga? Ada beberapa kebenaran yang akan kita lihat. Yang pertama, Allah membentuk keluarga. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, di sana dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian memberkati mereka dan kemudian memberikan tugas bagi mereka untuk berkuasa, untuk mengelola alam yang Tuhan ciptakan. Kemudian di pasal 2 ayat 18, Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri." Kemudian Allah menciptakan penolong bagi Adam. Dari dua bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah lah yang membentuk keluarga itu. Kemudian bukan hanya Allah membentuk pria wanita untuk masuk dalam keluarga, tetapi Allah juga memberkati mereka. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, keluarga perdana, ya Tuhan yang membentuknya. Dan kemudian dari keluarga perdana inilah, keluarga Adam dan Hawa, berasal seluruh umat manusia yang ada saat ini. Di dalamnya ada keluarga-keluarga juga. Selanjutnya, kebenaran yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah tujuan Allah membentuk keluarga. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, di sana Tuhan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah." Nah, ini tujuan Allah menciptakan keluarga atau membentuk keluarga itu, supaya manusia itu bisa bertambah banyak. Tetapi kebenaran yang perlu dicatat adalah bahwa tujuan utama Tuhan bukan hanya sekedar manusia yang bertambah banyak, tetapi di balik itu sebenarnya yang Allah kehendaki adalah manusia yang seturut dengan gambarnya. Karena di ayat 27 dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, baru kemudian di ayat yang ke-28 Tuhan memerintahkan mereka untuk bertambah banyak. Jadi sesungguhnya yang Allah kehendaki bukan sekedar manusia yang bertambah banyak, tetapi yang bertambah banyak itu adalah manusia-manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Orang kudus, umat pilihan Allah. Kemudian tugas selanjutnya atau tujuan selanjutnya Tuhan membentuk keluarga adalah supaya mereka mengelola alam semesta ciptaan Allah itu. Di sini pengelolaan itu bukan sekedar memanfaatkan, ya, tetapi juga memelihara, melestarikan alam itu. Dari dua bagian inilah kita melihat tujuan Allah membentuk keluarga itu. Sepanjang sejarah Alkitab kita melihat bagaimana Allah memakai keluarga demi keluarga untuk mewujudkan rencananya. Keluarga Adam yang tadi kita lihat sebelumnya, Tuhan memakai keluarga Adam untuk mengawali kehidupan manusia di muka bumi. Dari keluarga Adam lahir umat manusia. Kemudian di bagian selanjutnya, di fase selanjutnya ketika manusia mulai jauh dari Tuhan dan Tuhan harus memusnahkan mereka, Tuhan membangkitkan satu keluarga yang baru untuk memulai kehidupan baru, yaitu keluarga Nuh kalau kita tahu cerita itu. Kemudian di kisah selanjutnya ada keluarga Abraham yang Tuhan pakai untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub, dari situlah bapa leluhur orang Israel itu. Dan kemudian hal yang menarik juga, di dalam perjanjian baru, gereja orang-orang yang percaya kepada Kristus itu disebut sebagai keluarga Allah. Jadi Tuhan atau Alkitab memakai terminologi keluarga Allah untuk menggambarkan orang percaya. Bagian ini menunjukkan bahwa keluarga itu sangat penting. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, di sana dinyatakan bahwa keluarga menjadi tempat di mana kebenaran itu diwariskan. Keluarga menjadi tempat di mana orang-orang percaya itu dihasilkan. Keluarga menjadi tempat di mana orang-orang itu diwartakan firman Tuhan, dijangkau untuk kemudian menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, sampai di bagian ini kita melihat bahwa keluarga sangat penting di dalam pandangan Tuhan. Keluarga menempati posisi penting di dalam upaya Tuhan mewujudkan rencananya di muka bumi ini. Kalau kita melihat bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap keluarga, Tuhan rindu memakai keluarga untuk mewujudkan rencana Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bisa menggenapi rencana Tuhan itu.
Kemudian kita juga berjuang mewujudkan rencana Allah bagi keluarga kita. Kita tidak bisa tidak peduli dengan keluarga kita. Mari kita peduli. Bagaimanapun kondisi keluarga kita saat ini, Tuhan ingin memakai kita untuk menolong keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa Tuhan pakai sepenuhnya untuk mewujudkan rencana Tuhan di mana keluarga kita berada. Bagian selanjutnya yang kita pelajari adalah dasar dari kehidupan keluarga. Dasar firman Tuhannya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 di sana dikatakan kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Kemudian kalau kita bandingkan di dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 di sana dikatakan kasih kepada Tuhan itu hukum terutama. Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, dua bagian inilah, dasar kasih inilah yang menjadi fondasi dari kita membangun atau menjalani kehidupan keluarga kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada anggota keluarga yang lain. Nah, ada yang membagi kasih itu dalam beberapa kategori atau kelompok yang memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Yaitu yang pertama kasih phileo, cinta kasih persahabatan. Nah, ini merupakan cinta kasih antara suami istri, antara ayah dan ibu. Itu ya, mereka harus menjadi seperti sahabat yang bisa saling dekat satu dengan yang lain, membagikan pergumulan, membagikan pengalaman. Kemudian juga ada kasih eros, erotika, ya, cinta lawan jenis, relasi hubungan suami istri. Di dalam pernikahan ini diizinkan, gitu ya, cinta yang bersifat erotis atau birahi. Kemudian ada juga kasih storge, kasih yang didasari oleh pertalian darah. Orang tua mengasihi anak-anaknya karena mereka adalah keturunannya, ada pertalian darah di sana. Kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak. Ya, kemudian anak mengasihi orang tua karena ada pertalian darah di sana. Itulah kasih storge. Kemudian ada satu kasih juga yang tidak boleh hilang di dalam keluarga, yaitu kasih agape. Kasih yang ditandai oleh kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita. Ketika Allah ada di tengah-tengah keluarga kita, maka kasih agape ini hadir. Cinta yang tidak bersyarat, cinta Allah kepada kita, anggota keluarga, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Cinta kasih yang tidak bersyarat, kasih pengampunan, kasih yang Allah nyatakan kepada kita orang-orang berdosa. Nah, ini penting untuk ada di dalam keluarga. Nah, dasar yang kedua dari kehidupan keluarga, dari bagian firman Tuhan itu adalah tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri yang menjadi dasar. Di sana dikatakan, apa yang kamu dengar hari ini, ceritakan itu kepada anak-anakmu. Tempel itu di tiang pintu rumahmu. Kalau kamu keluar, kamu baca firman Tuhan. Kalau kamu ada di tengah-tengah keluarga, kamu lagi duduk, kamu lagi makan bersama, kamu lagi lakukan apapun, firman Tuhan itu senantiasa dibicarakan. Nah, firman Tuhan ini perlu untuk diperhatikan, diingat, dan diterapkan oleh anggota keluarga. Firman Tuhan ini yang diajarkan kepada anak-anak. Orang tua perlu memahami firman, kemudian bisa mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Dan juga tidak lupa, yang sering kali menjadi tantangan adalah orang tua tidak menjadi teladan. Di bagian ini dasar kehidupan keluarga yang didasari oleh firman Tuhan itu terlebih dahulu harus diteladankan oleh orang tua. Orang tua menjadi teladan dalam menerapkan firman Tuhan. Nah, kemudian dari bagian itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah lah yang menjadi pusat dari kehidupan keluarga. Allah dikatakan menjadi pusat itu bisa bermakna dua. Yang pertama, Allah adalah sumber dan pemelihara kehidupan keluarga. Allah lah yang memberkati keluarga secara jasmani maupun rohani. Allah juga yang menguduskan anggota keluarga dari dosa, saling memulihkan satu dengan yang lain. Allah juga yang membuat usaha keluarga itu berhasil. Meskipun kita melihat keberhasilan itu bukan dari sudut pandang materi, tetapi keberhasilan anggota keluarga mewujudkan rencana Allah bagi keluarga atau di dalam keluarga mereka. Allah juga yang menolong keluarga melewati kesulitan demi kesulitan yang diizinkan ada, sehingga di dalamnya keluarga berproses. Allah juga yang melindungi anggota keluarga, tongkat dan gada. Itu ya, ketika kita melanggar jauh, ketika keluarga jauh daripada Tuhan, maka Tuhan memperingatkan sehingga keluarga bisa kembali. Tetapi Tuhan juga melindungi keluarga dari pengaruh jahat, dari hal-hal buruk gitu ya yang ada di luar dari keluarga. Nah, itu
artinya Tuhan sebagai sumber dan pemelihara keluarga. Yang kedua, ketika dikatakan Allah sebagai pusat kehidupan keluarga, itu juga berarti bahwa seluruh anggota keluarga itu wajib menempatkan Tuhan itu sebagai yang terutama di dalam hati dan kehidupan anggota keluarga. Tuhan wajib dimuliakan di dalam keluarga. Anggota keluarga wajib menyenangkan hati Tuhan, wajib menaati Allah. Ketika suami mengasihi istri, itu bentuk ketaatan kepada keluarga. Ketika istri tunduk kepada suami, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Ketika anak-anak menghormati dan taat kepada orang tua, itu merupakan bagian dari upaya mereka menyenangkan dan menaati Allah. Nah, demikianlah arti atau makna dari Allah menjadi pusat dari kehidupan keluarga. Kemudian di bagian selanjutnya kita melihat ya, ada masa di mana keluarga itu jatuh bangun, dan itu nampak di dalam kisah-kisah Alkitab. Keluarga-keluarga jatuh bangun di dalam perjuangan ketaatan mereka kepada Allah. Ada Adam yang tidak taat karena memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang itu. Kemudian juga anak-anak Adam dan Hawa, Kain membunuh adiknya Habel. Nah, ini bentuk ketidaktaatan yang ada di dalam keluarga. Tetapi ada juga keluarga yang taat, misalnya keluarga Nuh yang membangun bahtera. Gitu ya, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun bahtera dan mereka menaati itu. Ada juga keluarga Abraham selanjutnya ya, keluarga yang taat. Tuhan panggil mereka untuk menuju ke tanah perjanjian dan mereka menaati itu. Kemudian ada keluarga Eli yang tidak taat ya, Hofni dan Pinehas. Mereka adalah keluarga imam yang harusnya melayani Allah, tapi justru mereka yang merampok persembahan, merampas kurban yang harusnya diperuntukkan untuk Tuhan. Dan ini menjadi kesaksian yang buruk bagi umat Tuhan pada saat itu. Di dalam kisah-kisah Alkitab kita melihat jatuh bangunnya keluarga. Dan saya rasa ini juga yang mungkin terjadi di dalam keluarga kita. Ya, keluarga kita jatuh bangun di dalam ketaatan. Nah, kita perlu mengambil bagian. Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, Tuhan punya maksud di dalamnya supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Bersama-sama memulai dari diri kita, mendasarkan kehidupan kita pada kasih dan pada firman. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Kita perlu terus berdoa supaya keluarga kita diberkati, ditolong Tuhan, dan keluarga kita bisa menaati Allah di dalam kehidupannya. Mungkin ada satu anggota keluarga kita yang tidak taat. Mari kita doakan. Ketika ada anggota keluarga kita yang sedang dalam pergumulan, mari menguatkan mereka. Sehingga anggota keluarga, khususnya di tengah-tengah masa sulit seperti saat ini, ya, dukungan dari anggota keluarga, melihat diri kita sebagai satu keluarga yang utuh di dalam Tuhan, saling membangun, saling menguatkan satu sama lain, itu yang sangat diperlukan. Demikian pelajaran kita hari ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati keluarga kita. Sampai jumpa di dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.